Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya Arya Duta di Sawala TV Channel. Videonya masih melanjutkan kisah yang lalu, yaitu 5 ciri dasar kalau diri kita ini sedang dibimbing oleh leluhur, oleh karuhun kita. Video yang lalu bagian pertama sudah saya upload, yaitu kenapa diri kita selalu menderita. Yang kedua, kenapa diri kita selalu disalahpahami oleh orang lain. Sekarang bagian yang ketiga, yaitu kenapa kita selalu inginnya menyendiri. Siapapun yang dalam kesehariannya selalu menyendiri sampai jarang bergaul dengan orang lain, silakan subscribe dan tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Dan yang sudah subscribe, like, komen, share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Adakah di antara para penyimak video di Sawala TV Channel ini selalu menyendiri hidupnya? Padahal diri kita ini nggak jelek-jelek amat lah. Padahal diri kita ini nggak minder-minder amat. Kalau ngobrol lancar, pendengaran lancar, apapun lancar. Tapi kenapa selalu ingin menyendiri? Kadang-kadang duduk sendirian sambil menikmati wedang kopi, sambil kelepas-kelepus, ngisepin udut. Saya yakin kalau dilihat oleh orang lain, dianggapnya diri kita ini adalah pemalas, gak mau ngapa-ngapain, maunya kayak gitu terus. Pasti kan banyak yang ngomong seperti itu. Disinilah misterinya. Kalau diri kita ini selalu ingin menyendiri, coba perhatikan, coba rasakan diri kita sendiri di saat menyendiri. Apakah diri kita ini bengong? Apakah diri kita ini ngelamun? Enggak kan? Saya yakin yang selalu menyendiri seperti ini seakan-akan sedang ngobrol. Ya enggak? Padahal kita sendirian, tapi seakan-akan kita ini sedang ngobrol dengan sesuatu, dengan seseorang, padahal orang tersebutnya tidak ada. Jangankan mengeluarkan suara, padahal kita cuma hanya memikirkan masalah, memikirkan kasus, memikirkan problem. Selang berapa lama sedang menikmati seruput, wedang kopi, sedang kelepas-kelepus, tahu-tahu kok ada yang ngasih tahu, tapi orangnya nggak ada. Justru kita sendiri yang berucap, oh berarti
masalah ini harus begini saya. Oh, problem ini berarti saya harus begini. Oh, kasus ini saya harus begini. Nah, itulah kenapa saya buka misteri-misteri ini di video ini, supaya para penyimak video di Sawala TV channel sadar dan menyadari bahwa di saat kita menyendiri ini, disitulah kepekaan hati nurani, kepekaan hati sanubari kita bangkit dan aktif. Di saat bangkit dan aktif inilah hati nurani kita, hati sanubari kita bisa terkoneksi dengan leluhur kita, dengan karuhun kita. Tanpa disadari dan kita pun tanpa menyadarinya bahwa kita sedang berkomunikasi dengan beliau-beliau. Berkomunikasi tanpa bahasa, tanpa ucapan, tanpa lisan. Itulah yang dikatakan dengan suara hati kita sedang berkomunikasi dengan beliau-beliau. Mungkin kemarin-kemarin, dulu kita semua belum menyadarinya, belum merasakannya. Semoga setelah menyimak video di Sawala TV channel ini, kita bisa menyadari, kita bisa sadar sesadar-sadarnya bahwa kita duduk menyendiri sedang menunggu petunjuk, tuntunan, bimbingan, dan pengayoman dari leluhur kita, dari karuhun kita. Terus asah kepekaan hati nurani kita, supaya kita semakin cepat lagi terkoneksi dengan beliau-beliau. Semakin cepat koneksinya, maka kita pun semakin dipermudah, semakin digampangkan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini. Karena kita harus yakin beliau-beliau pasti memberikan petunjuk. Besok harus bagaimana, lusa harus bagaimana, minggu depan harus bagaimana, bulan depan harus bagaimana, tahun depan harus bagaimana. Silakan yang merasakan seperti itu di dalam berkesendiriannya, komen di kolom komentar, supaya para penyimak video di Sawala TV channel ini bisa berdiskusi di kolom komentar. Siapa yang sudah merasakan, siapa yang belum merasakan, siapa yang sudah sadar, siapa yang sudah menyadari, siapa yang belum sadar, dan siapa yang belum menyadarinya. Silakan berbagi cerita, berbagi kisah di kolom komentar, berbagi pengalaman, supaya para penyimak video di Sawala TV channel pun bisa memahami, oh pengalaman si A seperti ini, oh pengalaman si B seperti ini, pengalaman si C seperti ini. Nah, itulah indahnya berbagi,
Indahnya berbagi di kolom komentar sudah termasuk amal jariah. Selama kolom komentar itu ada, selama komentar kita ada yang baca, pasti dan yakin pahalanya selalu mengalir. Jangan kejar pahala yang susah-susah, kejarlah yang ringan-ringan dulu, yang gampang-gampang dulu. Silakan berkomentar di kolom komentar, berbagi pengalaman. Jangan malu. Kalau kita masih malu-malu, kasihan yang lain. Jadi nggak bisa memahami pengalaman. Buang rasa malu jauh-jauh. Fokuskan kepada ingin berbagi kepada sesama. Nah, itu. Semakin banyak kita berbagi, saya yakin leluhur dan karuhun kita pun pasti menyaksikan. Pasti leluhur, karuhun kita tersenyum menyaksikan anak cucunya berbagi kisah, berbagi pengalaman. Saya yakin leluhur dan karuhun kita pun akan semakin mencintai, akan semakin menyayangi, akan semakin mengasihi. Karena saya yakin leluhur dan karuhun kita gak bakalan menyengsarakan anak cucunya. Oke? Oke dong. Apa sih kesimpulan dari kita ini selalu menyendiri? Kesimpulannya adalah di saat menyendiri inilah panca indera kita melemah, tidak aktif. Di saat tertidur inilah panca indera kita, maka hati nurani, hati sanubari kita bangkit. Mau contoh nyata? Silakan. Yang beragama Islam, baca lagi sejarah Rasul. Di saat Rasul belum diangkat menjadi Rasul, Kanjeng Rasul pun selalu menyendiri di Gua Hiro. Maka dipertemukanlah oleh Tuhan Kanjeng Rasul dengan malaikat Jibril. Karena umat Islam adalah umatnya Kanjeng Nabi, maka kita pun harus mengikuti jejak beliau. Jejak beliau seperti itu, ya kita ikuti. Berarti konsep dasar kita selalu ingin menyendiri ini tidak menyimpang dari syariat Islam, tidak menyimpang dari aturan-aturan agama manapun, tidak menyimpang dari aturan-aturan aliran kepercayaan manapun. Pasti semua seorang anak manusia di saat akan diangkat derajatnya oleh Tuhan pasti mengalami hidup dalam berkesendirian. Oke? Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang Maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya Pramudita ini
sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk selalu sadar dan menyadari bahwa Tuhan itu ada, bahwa leluhur karuhun kita pasti memberikan petunjuk kepada kita. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.